Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Tuzaro, NIM 202012120022, kelas akuntansi pagi semester 3. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember dengan memenuhi tugas ulangan akhir semester akuntansi sektor publik. Baik, berikut yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan menurut ISAK nomor 35, serta bagaimana pencatatan akuntansi pada laporan keuangan Masjid Baitul Hidayah dengan prinsip akuntansi berterima umum. Adapun penelitian dilakukan di Masjid Baitul Hidayah menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dasar pencatatan yang diterapkan di Masjid Baitul Hidayah adalah menggunakan basis kas. Siklus akuntansi pada Masjid Baitul Hidayah belum lengkap dan belum berurutan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang belum berurut sesuai dengan standar laporan yang berlaku yang dibuat adalah laporan posisi keuangan saja, namun belum membuat laporan penghasilan kompetensi, laporan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah secara etimologi kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu accounting, dan dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah, yang berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah, atau wazan yang lainnya. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung kezaliman, riba, atau judi, atau penipuan, barang yang haram dan membahayakan. Yang kedua yaitu organisasi non-laba. Organisasi non-laba adalah salah satu instansi yang pada saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan, dalam artian lembaga nirlaba ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang bertujuan sama dalam mencapai tujuan yang mulia. Yang perlu kalian tahu, karakter entitas berorientasi non-laba berbeda dengan entitas bisnis berorientasi laba. Perbedaan utamanya yang mendasar antara entitas berorientasi non-laba dengan entitas bisnis berorientasi laba terletak pada cara entitas berorientasi non-laba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas berorientasi non-laba memperoleh sumber daya dari pemberian sumber daya yang tidak mengharapkan pembayarannya kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang ketiga yaitu akuntabilitas publik dan entitas keagamaan. Definisi akuntabilitas publik menurut Mahmudin adalah kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Lalu ada interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK 35 mengenai akuntansi non-laba, yaitu penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Entitas berorientasi non-laba dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, jika sumber daya yang diterima oleh entitas berorientasi non-laba mengharuskan entitas untuk memenuhi kondisi yang melekat pada sumber daya tersebut, entitas dapat menyajikan jumlah sumber daya tersebut berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan atau tidak adanya pembatasan oleh pemberi sumber daya. Berikut laporan keuangan ISAK 35. Berikut ini penelitian menyajikan contoh penyusunan laporan keuangan untuk praktik laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan sumber yang dikutip dari ISAK 35. Di mana yang disebutkan dalam ISAK 35 bahwa contoh-contoh ini dapat berbeda dari kondisi yang terdapat dalam entitas non-laba tertentu. Jika entitas non-laba membuat penyesuaian atau atas judul laporan keuangan, maka
Interpretasi ini tidak membatasi penggunaan judul tertentu atas laporan keuangan yang sepanjang penggunaan judul mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi laporan keuangannya. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau sering disebut juga neraca yang merupakan laporan tentang posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari hak sumber daya perusahaan dan kewajiban asal sumber daya perusahaan. Yang kedua yaitu ada laporan laba rugi, yang ketiga yaitu ada laporan arus kas, dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas atau modal. Ini adalah metode penelitian atau jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan makna di balik realitas sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan ini yaitu metode kualitatif. Digunakan karena penelitian ini memberikan gambaran tentang wujud pengelolaan keuangan yang disebut dengan standar akuntansi, yaitu ISAK nomor 35 pada masjid. Dikarenakan pada metode ini menggunakan kualitatif, maka dengan langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Berikut ini adalah hasil penelitian dan pembahasan pencatatan akuntansi di Masjid Baitul Hidayah. Berdasarkan hasil observasi pada pengelola Masjid Baitul Hidayah, pencatatan administrasi keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Sumber daya yang diterima kemudian dilaporkan dan dikelola oleh pengelola Masjid Baitul Hidayah untuk membiayai belanja renovasi. Penerimaan pengelola Masjid Baitul Hidayah yaitu bersumber dari infak. Infak yang terkumpul dihitung setiap hari Jumat oleh masjid yang bertugas dan dicatat jumlahnya. Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara akan dicatat pengeluaran Masjid Baitul Hidayah, yaitu pengeluaran untuk renovasi masjid. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem penerimaan Masjid Baitul Hidayah diperoleh dari infak Jumat, infak Idul Fitri, infak Idul Adha, serta infak dari para donatur. Yang kedua, sistem pengeluaran Masjid Baitul Hidayah masih belum disusun secara lengkap setiap bulannya. Dan yang ketiga, Masjid Baitul Hidayah masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 35. Yang keempat, pencatatan dan pengelolaan keuangan Masjid Baitul Hidayah masih sederhana, yakni masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid saja. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul Hidayah, maka peneliti memberikan saran atau rekomendasi bagi pengurus masjid tersebut. Yang pertama, peneliti menyarankan kepada bendahara Masjid Baitul Hidayah agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK. Yang kedua, peneliti menyarankan agar bendahara Masjid Baitul Hidayah mengelola dan mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya secara lebih rinci lagi. Yang ketiga, peneliti menyarankan agar pengurus Masjid Baitul Hidayah turut membantu serta melakukan pengecekan rutin yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran masjid bersama bendahara masjid. Yang keempat, peneliti menyarankan agar pengurus Masjid Baitul Hidayah mengkoordinasikan untuk membuat fasilitas masjid bagi warga yang dapat membuat investasi jangka panjang, sehingga penerimaan Masjid Baitul Hidayah tidak hanya diperoleh dari infak dan donasi saja. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.